Shalom Bapak Ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita sedikit mutar dulu karena ini adalah khotbah dari kitab Wahyu dalam bahasa Batak Pangungkapon, karena Wahyu ini tidak semudah menceritakan perumpamaan-perumpamaan yang bisa langsung kita praktikkan dalam kehidupan konkret. Karena Wahyu ini kita berbicara tentang 3 masa sekarang, masa yang lampau, dan masa yang akan datang. Itulah bagian-bagian daripada wahyu Yesus Kristus yang diterima oleh Rasul Yohanes. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini adalah wahyu yang diterima oleh Yohanes tentang jemaat-jemaat Pergamus. Ya, Pergamus ini kalau sekarang ini adalah sebuah tempat di kota Turki, di negara Turki, ya. Nah, jadi pada masa itu Bapak Ibu, Pergamus ini adalah kota yang banyak para penyembah dewa-dewa, dan di situ ada kuil besar yang dibangun untuk dewa Zeus. Ya, dewa Zeus, tempat untuk menyembah dan memberikan persembahan korban. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Pergamus ini kalau kita baca tadi, dia disebut sebagai tempat tahta iblis, di mana iblis berdiam. Ya, jadi itu jelas sekali ya. Di dalam bahasa Batak dikatakan huboto do ingananmu mardonokon habangsa nisibolisi. Ya, habangsa nisibolisi. Jadi itu tempat iblis katanya Pergamus itu, karena begitu banyak orang penyembah dewa Zeus di situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, penduduk Pergamus juga pernah membunuh Antipas. Ya, Antipas dia seorang pemberita Injil di Pergamus itu. Tidak jelas memang kronologinya bagaimana dibuat atau proses pembunuhan itu, tapi yang jelas Antipas ini adalah seorang yang mati martir karena mempertahankan iman, ya, karena setia kepada pengajaran Tuhan Yesus, ya, dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes ini, ya, ada 2 sifat ya yang disampaikan. Yang pertama sifat pujian, karena bagaimanapun jemaat-jemaat ini juga teguh di tengah lingkungan sekitarnya seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, sejahat-jahatnya pun penduduk Pergamus itu, jemaat-jemaat yang di sana, orang-orang Kristen di sana itu, mereka setia ya, setia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, setia di dalam iman mereka. Tapi dari antara mereka, ya, tadi dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus di situ menyatakan keberatannya, ya, menyatakan keberatannya kepada jemaat itu, karena ada dari jemaat ini beberapa oknum yang ikut-ikutan, ya, bahkan campur-campur, kira-kira begitu ya, campur-campur, ya, sebentar-sebentar mengimani Zeus, mungkin sebentar-sebentar mengimani Yesus, dicampur-campur. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada dari antara mereka katanya di situ, yang pertama mengikuti doktrin Bileam.
Siapa ini Bileam? Bileam ini kan orang yang sudah hidup di zaman lampau ini, ya. Jadi ini istilah. Bileam dulu pernah dipanggil Raja Moab, ya, bernama Balak, supaya Bileam ini bisa dia mengutuki, ya, membura-burai, mengutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah semakin mendekat ke Kanaan. Jadi Moab merasa ini ancaman. Dia panggil Bileam, tolong dulu kutuki mereka supaya mereka binasa, supaya mereka cedera. Nah, tapi ketika Bileam datang menjumpai Balak, Tuhan Allah memerintahkan kepada Bileam supaya jangan mengutuki, tapi memberkati. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, Bileam bukan mengutuki bangsa Israel ketika bertemu, enggak, tapi malah diberkati, dan itu membuat Balak marah, ya, dia marah. Nah, tapi bagaimanapun rupanya Bileam ini memang dia ini kan seorang dukun, ya, orang-orang ahli sihirnya ini kan begitu. Nah, bagaimanapun memang hatinya juga jahat, ya, hatinya jahat, dan dia punya ide secara apa namanya, taktikal, ya. Dia bilang kepada Balak, Raja Moab, ini gampangnya ini melawan orang Israel ini, katanya. Suruh aja perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan cantik pergi ke pemukiman orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka terpikat dengan perempuan-perempuan ini, supaya mereka, maaf kata, ya, supaya mereka bisa berhubungan, baik berhubungan dalam perkawinan, ya, supaya mereka bisa bersetubuh. Nah, jadi dikirim Balak lah itu, dan terjadilah memang demikian, dan itulah penyebab, ya, di dalam kitab Raja-Raja dikatakan itu di dalam kitab Bilangan 31 ayat 16, di dalam kitab Bilangan 31 ayat 16, di situ Bapak Ibu yang terkasih, memang harus diakui itu semua karena perempuan-perempuan Moab yang datang ke pemukiman Israel, dan itu membuat mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, sehingga Tuhan sangat marah dan memberikan tulah kepada mereka, dan banyak ribuan orang yang kena tulah di situ. Bapak Ibu yang terkasih, ya, dan cara menghentikannya, Pinehas anak Eliezer membunuh salah seorang perempuan dengan tombak. Dengan demikian berhentilah tulah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wahyu yang diterima Yohanes ini tentang jemaat daripada Pergamus ini, mereka itu sama. Mereka itu suka mencampur-campurkan pengajaran, suka dalam sinkritisme, ya. Ada beberapa orang itu, beberapa oknum, dan ada jemaat yang memandang tubuh itu rendah, ya, sehingga, ya, biarkan saja itu kepada dosa gitu. Dosa tubuh ini adalah sumber dosa, dan biarlah itu, ya, biar aja lah itu menjadi milik dosa begitu. Oleh karena itu juga sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan menginginkan manusia itu menyerahkan bukan hanya jiwanya, bukan hanya sebagai rohnya, tapi juga tubuhnya, ya. Nah, jadi ada kemiripan di Pergamus pada masa dewa Zeus Yunani, demikian dewa-dewa Baal di Moab, karena di Moab orang Israel menyembah juga dalam sinkritisme, menyembah Baal, bahkan terlibat dalam
memakan makanan berhala, bahkan terlibat dalam menyerahkan tubuh untuk dewa Baal. Begitu juga di Pergamus dalam perjanjian baru ada jemaat-jemaat yang juga menyerahkan tubuhnya dan memakan makanan berhala dari dewa Zeus. Jadi ada kemiripan, dan itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu ini. Sehingga singkat ceritanya, Tuhan menginginkan supaya mereka itu bertobat, bertobat, berubah. Jangan sampai nanti katanya di ayatnya itu bertobatlah supaya aku jangan datang memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku. Jadi jangan sampai aku datang dan memerangi mereka dengan pedang, dengan senjata yang ada di mulutku ini. Lalu Pergamus juga diperingatkan Bapak Ibu yang terkasih supaya jangan mengikuti ajaran Nikolaus. Siapa ini Nikolaus? Nikolaus ini Bapak Ibu ternyata adalah jemaat, jemaat. Nah, bisa kita baca itu nanti di dalam Kisah Para Rasul, Dia ini adalah jemaat, tetapi di kemudian hari dia sama saja dengan Bileam ini, ajaran Bileam. Dia suka mencampurkan. Nggak bisa membedakan ajaran Kristus dengan ajaran-ajaran lain. Nah, ini masih cocok, masih bisa. Ini ajaran-ajaran yang agama Yunani ini, kira-kira begitu. Jadi itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Nikolaus ini adalah seorang penyesat, penyesat juga karena dia mentolerir, menerima budaya, tradisi dan kebiasaan paganisme. Paganisme itu kira-kira agama kampung, kira-kira begitu, agama leluhur, agama yang biasa dalam makan persembahan berhala dan perzinahan dan penyembahan kepada patung. Nah, jadi itu yang dilakukan, yang juga diterima oleh Nikolaus, Nah, jadi Nikolaus ini bukan lagi dipandang dia sebagai jemaat, tapi dia sebagai penyesat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ajaran-ajaran seperti ini juga kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, membedakan. Itu yang mau kita renungkan pada hari ini sebagai refleksi terhadap firman Tuhan ini, bahwa bertuhan kita Bapak Ibu yang terkasih harus bisa membedakan dengan jelas mana ajaran kita, mana ajaran orang lain, Dalam bertuhan kita tidak boleh kita seperti membuat es campur, kalau es campur enak itu memang ada jelinya, ada tapenya, ada apalagi cendolnya, ada santannya, ada esnya. Wah, kalau itu es campur enak. Tapi dalam bertuhan tidak bisa begitu Bapak Ibu, harus bisa kita bedakan, Saya sendiri Bapak Ibu berulang-ulang dalam sermon para pelayan-pelayan Tuhan, saya terus mengatakan bahwa perbuatan baik, perbuatan baik itu bukan tiket untuk masuk ke surga. Itu saya katakan karena itu bukan ajaran kita. Jangan nanti kita menyamakan ajaran kita dengan ajaran lain. Perbuatan baik adalah buah yang dihasilkan orang-orang beriman. Orang yang sudah menerima kasih karunia, orang yang sudah menerima berkat Tuhan, dia tahu bahwa berbuat baik itu adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan, Karena orang yang mau masuk ke surga itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena darah Yesus. Nah, kalau bisa kita berbuat baik maka masuk surga, maka kita tidak membutuhkan Yesus lagi, kan begitu. Dan sia-sia Yesus datang kalau bisa kita masuk ke dalam surga karena perbuatan. Justru karena tidak bisa, maka aja dia datang. Nah, tapi apakah kita berbuat baik itu sia-sia? Tidak, tidak. Karena berbuat baik itu adalah buah, yang dihasilkan orang-orang beriman. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena keharusan, bukan karena mengingat nanti saya diadili, seharusnya tidak begitu lagi. Tapi perbuatan baik itu adalah buah
daripada iman kita. Jadi yang mau saya tekankan, misalnya saya hanya mengutip itu tadi tentang perbuatan baik. Dalam mengikut Tuhan kita harus juga bisa membedakan ya ajaran kita, walaupun ada kemiripan satu sama dengan yang lain, jangan juga seolah-olah ya samanya itu begitu. Dalam hal-hal tertentu mungkin sama, tapi dalam pengajaran-pengajaran itu ada perbedaan-perbedaan yang mencolok, yang sebenarnya kita tidak boleh lalai dalam hal itu. Mengikut Tuhan itu, Bapak Ibu yang terkasih, harus bisa kita bedakan. Jangan suka mencampur-campurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita juga menjadi orang Kristen yang sinkritisme. Satu sisi kita memuji Tuhan, pada hari Minggu kita beribadah, kita melayani Tuhan, tapi begitu kita dalam keadaan masalah, uang kita hilang, lalu kita sakit, lalu kita pergi ke orang pintar. Nah, ini juga bagian daripada Nikolaus ini, ya. Nah, jadi harus ada juga komitmen dalam diri kita ya untuk menyembah Tuhan yang satu, ya. Jangan sampai kita tergoda untuk ke dalam sinkritisme itu, Bapak Ibu yang terkasih, karena itu sangat tidak menyenangkan Tuhan. Itu bisa membangkitkan murka Tuhan, ya. Kita mengandalkan Tuhan, tapi kita juga mengandalkan kuasa-kuasa yang lain, kita menyembah yang lain, itu sangat menyulut amarah Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, dari kitab Wahyu pasal 2 ini ayat yang ke-12 sampai 17, mari kita belajar bahwa dalam mengikut Tuhan, sekalipun kita mungkin di tengah-tengah lingkungan yang masih suka menggunakan jasa-jasa orang-orang pintar, ya harus bisalah seperti jemaat ini kan gitu, di tengah-tengah bangsa tempat kediaman tahta si jahat katanya ya, kampung itu dinamai seperti itu. Walaupun kita mungkin di tengah-tengah lingkungan yang masih seperti itu, ya harus juga kita punya komitmen ya, keputusan kita pribadi ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu pelajaran bagi kita pada hari ini, kiranya kita bisa melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajari kami supaya kami setia kepadamu. Kami belajar dari perjalanan iman jemaat-jemaat di Pergamus, biarlah kami meneladani mereka-mereka yang setia. Tapi Tuhan, kami bisa juga menjauhkan diri dari orang-orang yang setengah-setengah, yang tergoda kepada pengajaran-pengajaran penyesat-penyesat. Jangan biarkan kami Tuhan menduakan Engkau dalam hidup kami, dalam berbagai keadaan kesulitan kami pun, kami tetap menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan dan tidak menggunakan jasa-jasa penguasa-penguasa yang ada di bumi ini. Tuhan, Bapa kami yang baik, ajari kami juga supaya kami, Tuhan, tetap mempertahankan iman kami di tengah-tengah banyaknya pengajaran-pengajaran yang muncul, yang mudah bisa kami lihat di media sosial, tapi kami bisa berpegang pada pengajaran-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu.